Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya di sini Muhammad Khotibul Umam, mahasiswa Universitas Ibrahimi, Fakultas Sains dan Teknologi, Prodi Teknologi Informasi semester 6. Jadi pada kesempatan kali ini saya diberi tugas untuk membawakan materi mengenai pengantar manajemen keamanan informasi yang dibimbing langsung oleh dosen pembimbing kita yang terhormat Bapak Ahmad Hamdani, Magister Komputer, yang mengampu mata kuliah manajemen keamanan informasi. Sekian perkenalan diri saya. Kita lanjut ke materinya yang akan saya bawakan, yang akan saya bahas. Jadi di sini pendahuluannya, kita diminta atau kita itu harus berkenalan dulu dengan informasi dan keamanan informasi. Jadi sebelum masuk lebih dalam tentang apa itu manajemen keamanan informasi, kita harus lebih mengenal dulu atau berkenalan dulu dengan informasi dan keamanan informasi. Masuk pada definisi informasi itu sendiri. Jadi informasi adalah sistem informasi sebagai sarana di mana orang-orang dan organisasi memanfaatkan teknologi, mengumpulkan, memproses, menyimpan, menggunakan dan menyebarkan sebuah informasi. Lanjut, di sini adalah definisi lain yang ditulis oleh Abdul Qadir yang mengutip dari perkataan MC Feden dan kawan-kawan. Jadi dalam bukunya Abdul Qadir itu menuliskan informasi sebagai data yang telah diproses sedemikian rupa sehingga meningkatkan pengetahuan seseorang yang menggunakan data tersebut. Itu adalah kutipan dari MC Feden yang dikutip oleh Abdul Qadir dalam bukunya mengenai definisi informasi. Lanjut, di sini adalah definisi keamanan informasi. Menurut G.J. Simons mengungkapkan bahwa keamanan informasi adalah bagaimana cara kita dapat mencegah penipuan atau paling tidak mendeteksi adanya penipuan di sebuah sistem yang berbasis informasi, di mana informasinya sendiri tidak memiliki arti fisik. Jadi menurut G.J. Simons di sini, informasi yang dimaksud adalah informasi atau data yang sudah bersifat non fisik atau soft copy. Ya, kita contohkan saja sebuah database atau informasi yang tersimpan dalam sebuah perangkat gitu. Terus definisi lain dari sebuah informasi adalah cara mengamankan, menjaga, menjamin sistem agar informasi dapat tersedia saat dibutuhkan oleh pengguna yang benar-benar memiliki hak akses. Nah, itu adalah definisi dari keamanan informasi. Jadi kalau ada pengguna atau user yang tidak memiliki hak akses, jadi jangan sampai pengguna ilegal itu dapat menulis atau mengedit informasi yang kita miliki. Itulah mengapa kita membutuhkan keamanan informasi. Selanjutnya masih dalam keamanan informasi. Informasi merupakan akses yang sangat berharga bagi suatu organisasi karena merupakan salah satu sumber daya strategis untuk meningkatkan nilai bisnis dan kepercayaan publik. Oleh karena itu, perlindungan informasi atau keamanan informasi adalah masalah mutlak yang harus dipertimbangkan secara serius di semua tingkat kepemilikan, kontrol, dan karyawan organisasi yang terlibat. Keamanan informasi yang dimaksud meliputi kebijakan, prosedur, proses, dan aktivitas untuk melindungi informasi dari berbagai jenis ancaman atau serangan yang dapat merugikan kelangsungan hidup organisasi atau perusahaan Anda. Itu adalah sedikit pengenalan mengenai keamanan informasi. Nah, di sini ada beberapa contoh dari keamanan informasi. Yang pertama adalah physical security, adalah keamanan informasi yang berfokus pada strategi untuk melindungi individu atau anggota organisasi, aset fisik, dan tempat kerja dari berbagai ancaman seperti bahaya kebakaran, akses tidak sah, dan bencana alam. Yang kedua adalah personal security, adalah keamanan informasi yang berkaitan dengan perlindungan pribadi, biasanya mengacu pada tingkatan keamanan fisik. Yang ketiga adalah operational security, adalah keamanan informasi yang menyangkut strategi organisasi untuk memastikan bahwa ia beroperasi tanpa gangguan. Jadi sebelum kita membawa organisasi atau membawa sistem untuk organisasi kita ke depannya, maka kita harus memastikan dulu bahwa sistem yang kita bawa itu
benar-benar dalam kondisinya prima, dalam kondisi sehat, tanpa ada celah, tanpa ada gangguan. Terus selanjutnya adalah communication security, adalah keamanan informasi yang ditujukan untuk melindungi media komunikasi, teknologi komunikasi, dan hal-hal internal lainnya. Kemampuan menggunakan media dan teknologi komunikasi untuk mencapai tujuan dari sebuah organisasi atau perusahaan. Yang terakhir adalah keamanan informasi yang berfokus pada perangkat jaringan, data organisasi Anda, cara Anda melindungi jaringan dan kontennya, dan kemampuan untuk menggunakan jaringan dalam menjalankan fungsi komunikasi data organisasi Anda. Jadi maksudnya di sini adalah kita itu harus berfokus pada perangkat jaringan yang kita miliki agar tidak ada akses ilegal dari pihak tidak bertanggung jawab yang tiba-tiba saja, kalau kita tidak paham network security atau perangkat jaringan kita miliki, tiba-tiba saja mungkin dikhawatirkan pengguna ilegal itu mengambil konten atau mengambil informasi atau data yang kita miliki dari organisasi kita, lalu menggunakannya untuk ya mungkin diambil atau dihapus atau digunakan sebagaimana tidak semestinya, digunakan sembarangan, sembrono gitu. Maka dari itu network security ini sangat penting untuk perusahaan kita atau organisasi kita yang biasanya pada kali ini, pada zaman sekarang ini mengandalkan internet ya. Lanjut, manajemen keamanan informasi. Dalam bentuknya yang paling dasar, manajemen keamanan informasi terdiri dari 4 fase, yaitu identifikasi ancaman yang dapat menyerang aset informasi perusahaan, instansi, atau organisasi. Jadi sebelum kita masuk kepada penanganan dari sebuah ancaman atau serangan yang masuk kepada sistem informasi yang kita miliki, pertama kita harus mengenali dulu atau mengidentifikasi dulu ancaman apa yang kiranya dapat menyerang kepada sistem informasi yang kita miliki. Kita harus mencari tahu dulu celah dari sistem informasi yang kita miliki. Kira-kira sistem informasi yang kita miliki itu ada celah atau enggak? Nah, itu adalah identifikasi ancaman. Yang kedua adalah identifikasi risiko yang dapat ditimbulkan oleh ancaman ini. Nah, setelah kita menemukan celah dan mengidentifikasi ancaman apa aja yang kira-kira bisa masuk ke sistem informasi kita itu harus mengidentifikasi risikonya. Kira-kira akan berakibat fatal atau enggak kepada data atau konten yang kita miliki, yang dimiliki oleh sebuah organisasi tersebut atau perusahaan tersebut. Risikonya itu apa? Itu harus diidentifikasi. Walaupun seminimal apapun atau sekecil apapun risiko setelah diidentifikasi, alangkah lebih baiknya ya ditutup atau diatasi atau ditangani apabila ada celah dalam sebuah informasi atau dalam sebuah sistem informasi yang dimiliki oleh instansi atau organisasi itu. Selanjutnya adalah menentukan kebijakan keamanan informasi. Nah, setelah melewati identifikasi di atas, kebijakan apa yang diambil oleh organisasi tersebut? Kebijakan apa yang diambil oleh instansi tersebut? Apakah ingin menutup celah tersebut atau membiarkan begitu saja? Nah, seperti yang saya katakan barusan bahwa lebih baik atau ya sangat dianjurkan untuk menutupi celah. Dikhawatirkan kan kita mengidentifikasi resikonya itu kecil, jadi kita menganggap enteng sebuah celah yang terdapat pada sistem kita. Dikhawatirkan hacker atau pihak yang tidak bertanggung jawab tiba-tiba masuk dan mengacak-acak data atau konten yang kita miliki. Dikhawatirkan begitu, atau mengambil atau mencuri, atau ya data atau informasi yang kita miliki itu disalahgunakan oleh mereka atau pengguna yang tidak bertanggung jawab atau pengguna ilegal. Selanjutnya adalah menerapkan manajemen untuk mengatasi risiko tersebut. Jadi setelah menentukan kebijakan apa yang akan diambil, selanjutnya adalah menerapkan kepada sistem informasi yang kita miliki gitu.
kira-kira ketika ada celah dalam sistem kita itu ingin menutupinya atau enggak. Nah, kita itu terapkan, kalau ingin menutupinya ya kita terapkan ke sistem informasi yang kita miliki agar lebih aman, data-data yang kita miliki itu lebih aman. Selanjutnya, bagaimana cara sebuah informasi bekerja? Di sini ada sedikit gambaran ya. Pada tabel di sini ada hardware, database, software, terus data atau informasi, dan user serta prosedur. Jadi sedikit gambaran. Di sini ada hardware yang berguna atau bertugas untuk menyimpan sebuah database yang disimpan dalam sebuah hardware, di mana database ini cara penulisannya atau cara melakukan pengeditan, penulisan atau penghapus untuk menghapus database atau menghapus data atau informasi yang terdapat pada database menggunakan software. Nah, siapa yang bertugas, yang memiliki tugas untuk menghapus data atau mengedit data itu adalah user atau pemilik asli dari data atau informasi itu. Nah, dan apa ini prosedur? Prosedur di sini adalah langkah di mana tidak sembarangan orang atau tidak sembarangan user yang dapat mengedit atau mengakses data atau informasi yang tersimpan dalam sebuah database. Jadi diperlukan sebuah verifikasi atau autentikasi sebelum user itu benar-benar mengakses atau mengedit data atau informasi yang tersimpan dalam sebuah database. Kira-kira itu sedikit gambaran mengenai cara kerja sebuah informasi. Selanjutnya, mengapa keamanan informasi sangat penting? Jadi, dalam teknologi komunikasi modern, contohnya internet, membawa beragam dinamika dari dunia nyata ke dunia virtual. Contohnya dalam bentuk transaksi elektronis, ya berupa e-banking, atau komunikasi digital berupa email atau messenger. Kita ambil contoh dari e-banking. Misalkan kita punya akun e-banking dengan saldo yang begitu banyak. Nah, tapi akun e-banking kita itu tidak dilengkapi oleh keamanan informasi. Lantas bagaimana jika ada pengguna gelap atau pengguna ilegal tiba-tiba menggunakan akun e-banking kita, dan dia itu belanja seenaknya hingga membuat saldo di rekening kita itu habis. Nah, itulah mengapa keamanan informasi itu sangat penting. Makanya dibuat sebuah PIN ya atau password untuk mengamankan akun e-banking kita. Gitu. Terus teknologi komunikasi modern itu membawa aspek positif maupun negatif. Ya, aspek positifnya adalah kita dapat mencari referensi dari berbagai sumber. Kita dapat mengakses banyak website yang untuk mengambil referensi gitu, ataupun mencari pengetahuan baru dari internet. Nah, tapi di sini juga ada aspek negatifnya. Bisa jadi di situ ada pencurian data, pemalsuan atau penggelapan. Ya, salah satu aspek positif kalau kita mengambil contoh dari e-banking, ya kita kalau kemana-mana itu gak usah bawa cash, cukup menggunakan HP, bermodalkan HP yang sudah terdaftar e-banking di dalamnya gitu. Terus selanjutnya, mengapa informasi itu sangat penting? Informasi itu memiliki nilai ekonomis dan politis, di mana informasi itu atau data itu di mana data itu adalah objek kepemilikan yang harus dijaga. Contohnya ya kartu kredit, identitas diri, laporan keuangan, dokumen rancangan produk baru, dan dokumen rahasia perusahaan itu adalah contoh atau data atau informasi yang harus kita jaga, yang harus diamankan kalau sudah berkaitan dengan teknologi komunikasi atau teknologi informasi. Lanjut, aspek keamanan. Di sini aspek keamanan meliputi dari berbagai aspek ya, atau berbagai sudut.
Yang pertama adalah kerahasiaan atau privasi. Yang kedua adalah kelengkapan. Yang ketiga adalah ketersediaan. Yang keempat adalah keaslian. Yang kelima adalah akses kontrol dan nirsangkal atau non repudiation. Ya, nirsangkal. Lanjut, kerahasiaan atau privasi. Privasi berhubungan dengan data pribadi, sedangkan kerahasiaan biasanya berhubungan dengan data yang diberikan kepada pihak untuk keperluan tertentu. Terus kerahasiaan di sini menjamin perlindungan terhadap akses informasi. Serangan terhadap aspek privasi ini misalnya adalah usaha untuk melakukan penyadapan menggunakan keylogger, dan usaha yang dapat dilakukan untuk meningkatkan privasi atau mengamankan privasi dan kerahasiaan adalah dengan menggunakan teknologi kriptografi gitu. Terus keutuhan. Integritas atau integrity menjamin bahwa informasi tidak dapat diubah atau tetap dalam keadaan konsisten. Serangan terhadap aspek integrity dapat dilakukan oleh man in the middle, yaitu menangkap data di tengah jalan, kemudian mengubahnya dan meneruskan ke tujuan. Data yang sampai di tujuan, misal aplikasi di web server, tidak tahu bahwa data sudah diubah di tengah jalan. Jadi ketika misalnya nih ada klien dan server. Nah, si server ini atau si klien ini, si server ini ingin mengirimkan data ke klien. Nah, keduanya ini, klien dan server ini tidak tahu bahwa di tengah-tengah itu ada hacker atau ada pengguna gelap, ada user ilegal yang memata-matai atau menyadap komunikasi antara klien dan server. Jadi di saat server ini mengirim sesuatu atau mengirim data ke klien, kita sebagai klien itu bisa saja tidak tahu bahwa data yang sudah dikirimkan oleh server sudah diganti atau sudah diacak-acak oleh man in the middle ini. Itulah mengapa harus dijaga keutuhannya dari sebuah informasi. Selanjutnya adalah ketersediaan. Ketersediaan menjamin kesiapan akses informasi. Sistem informasi yang diserang dapat menghambat atau meniadakan akses ke informasi. Terus contoh serangan yang sering disebut denial of service attack atau DOS attack, di mana server dikirimi permintaan palsu yang bertubi-tubi sehingga tidak dapat melayani permintaan lain atau bahkan sampai down, hang, atau crash. Jadi server itu dikirimi permintaan palsu yang bertubi-tubi sehingga ya servernya itu akan down, dan klien yang aslinya atau klien yang sesungguhnya itu tidak dapat mengakses server karena server di sini sedang mengalami down atau hang karena sudah di spam oleh pihak tidak bertanggung jawab atau hacker ya. Terus yang ketiga adalah keaslian atau autentikasi. Autentikasi menjamin bahwa informasi yang diterima itu asli atau orang yang mengakses atau memberikan informasi adalah pihak yang berhak. Terus pengguna harus menunjukkan bukti bahwa memang dia yang menggunakan atau pengguna yang sah, misalnya dengan menggunakan password, biometrik, atau sejenisnya dan sejenisnya. Jadi kalau ada orang ingin mengakses sebuah informasi atau sebuah data atau sebuah database, maka kita harus pastikan dulu bahwa dia itu benar-benar pengguna yang asli, bahwa dia itu benar-benar pihak yang berhak untuk mendapatkan akses untuk melakukan pengeditan atau melakukan perubahan pada data yang kita miliki. Dengan cara apa? Ya dengan cara menggunakan password yang sudah di-encrypt, maksudnya ya. Password yang sudah di-encrypt menggunakan kriptografi itu, lalu menggunakan biometrik atau ya sidik jari atau face unlock gitu. Itu bisa diamankan dengan itu untuk menjaga keasliannya. Terus akses kontrol. Aspek ini berhubungan dengan cara pengaturan akses kepada informasi, berhubungan dengan masalah autentikasi dan privasi.
Jadi masih ada kaitannya dengan autentikasi dan privasi ya, tentang akses kontrol. Terus akses kontrol ini dilakukan dengan menggunakan kombinasi user ID atau password atau dengan menggunakan mekanisme lainnya. Selanjutnya adalah non-repudiation atau nirsangkal ya. Aspek nirsangkal atau tidak terbantahkan digunakan untuk membuat para pelaku tidak dapat menyangkal setelah melakukan sesuatu. Aspek ini biasanya kental dalam sistem yang terkait dengan sebuah transaksi. Sebagai contoh, seseorang yang ingin mengirimkan email atau seseorang yang mengirimkan email untuk memesan barang tidak dapat menyangkal bahwa dia telah mengirimkan email tersebut. Penggunaan data atau penggunaan digital signature, bisa kita sebut tanda tangan digital, dan teknologi kriptografi dapat menjaga keaslian aspek ini. Jadi kalau ada orang ya mengirim email untuk memesan barang, dia itu tidak dapat menyangkal tiba-tiba, seperti ya ada peribahasa lempar batu sembunyi tangan. Dia itu melakukan transaksi, tiba-tiba mengaku-ngaku dia tidak melakukan hal itu. Nah, makanya dari itu ada sebuah aspek tak terbantahkan atau nirsangkal untuk membuat si pelaku ini tidak dapat menghindar gitu dari perbuatan yang sudah dilakukan dalam sebuah sistem. Selanjutnya adalah masuk ke ancaman atau serangan. Ancaman keamanan sistem informasi adalah orang, organisasi, mekanisme, atau peristiwa yang dapat merusak aset informasi organisasi. Ancaman dibedakan menjadi dua, yaitu ancaman internal dan eksternal. Ancaman internal tidak hanya mencakup karyawan perusahaan, tetapi juga pekerja, agen, konsultan, kontraktor, bahkan mitra bisnis perusahaan. Ancaman eksternal misalnya perusahaan lain yang memiliki produk yang sama dengan kita atau dikenal dengan sebagai pesaing bisnis. Tadi di awal sudah kita bahas untuk ancaman eksternalnya tentang masalah produk, tentang masalah rancangan produk baru. Bagaimana jika data kita yang memiliki perusahaan kita ya seumpamanya memiliki rancangan produk baru, lalu data itu bocor ke pesaing bisnis kita, kan bisa saja mereka itu tiba-tiba mengambil atau mencontoh. Jadi jangan sampai kebocoran data seperti itu terjadi. Selanjutnya jenis serangan dan ancaman. Jadi di sini ada ancaman aktif dan ancaman pasif. Kita bahas dulu ancaman aktif. Ancaman aktif itu adalah berupa serangan untuk mendapatkan akses attack. Untuk mendapatkan akses ya. Berusaha mendapatkan akses ke berbagai sumber daya komputer atau data atau informasi. Terus termasuk dalam ancaman aktif adalah serangan untuk melakukan modifikasi, didahului oleh usaha untuk mendapatkan akses kemudian mengubah data atau informasi secara tidak sah. Jadi ada pengguna ilegal yang mendapatkan akses secara ilegal juga, lalu mengubah atau memodifikasi data secara ilegal juga. Itu adalah ancaman yang aktif. Terus termasuk juga dalam ancaman aktif adalah serangan untuk menghambat penyediaan layanan atau denial of service attack, DDoS ya, istilah terkenalnya itu biasanya disebut DDoS. Menghambat penyedia layanan dengan cara mengganggu jaringan komputer. Ya seperti yang kita bahas di awal tadi, dengan cara melakukan spam kepada server sehingga server itu mengalami down atau crash. Yang kedua adalah ancaman pasif. Jadi ancaman pasif di sini adalah kegagalan sistem, contohnya ya. Inkonsistensi data dapat terjadi karena kesalahan sistem atau kesalahan perangkat lunak dan perangkat keras. Transaksi tidak berjalan lancar dan dapat mengakibatkan data tidak lengkap atau rusak. Selain itu, tegangan yang tidak stabil dapat merusak atau membakar perangkat. Itu adalah ancaman pasifnya. Yang kedua adalah kesalahan manusia. Kesalahan operasi sistem
antropogenik atau kelalaian manusia dapat membahayakan integritas sistem dan data. Yang ketiga adalah bencana alam. Bencana alam seperti gempa bumi, banjir, kebakaran, dan badai merupakan faktor tak terduga yang dapat mengancam sistem informasi dan kekurangan sumber daya untuk mendukungnya. Itu adalah jenis serangan atau ancaman pasif. Nah, di sini adalah kita masuk ke teknik-teknik serangan. Yang pertama adalah sniffing. Sniffing adalah tindakan kejahatan penyadapan yang dilakukan menggunakan jaringan internet dengan tujuan utama untuk mengambil data dan informasi sensitif secara ilegal. Sniffing dapat dicegah dengan menggunakan atau memanfaatkan kriptografi. Jadi dapat kita pahami setelah melihat gambar di sini, ada pihak ketiga atau orang di tengah-tengah. Anggap saja ini klien, anggap saja ini server dan ini kliennya. Dan di tengah-tengah ini ada orang yang menguping atau memantau antara kedua klien server yang sedang berkomunikasi. Dan bisa saja data yang dikirimkan dari klien server ini disalahgunakan oleh orang atau middleman yang menguping atau menyadap informasi itu. Selanjutnya adalah spoofing. Spoofing adalah salah satu bentuk penipuan online yang dilakukan dengan cara menyamar sebagai seseorang atau pihak tertentu. Biasanya penipu akan berkedok sebagai individu atau organisasi yang memang sudah Anda kenal. Contoh yang dapat kita ambil dari berbagai informasi ya. Kita dapat ambil contoh dari pengalaman teman saya. Spoofing ini biasanya dari pihak Shopee. Nah, pihak Shopee itu tiba-tiba ngechat ke WA, ke WhatsApp. Dia tuh mengatakan, mengaku-ngaku bahwa dia itu dari pihak Indomaret. Nah, untuk mengirimkan sebuah kode OTP. Padahal kode OTP itu adalah kode OTP untuk Shopee kita, untuk akun kita, untuk akun kita sendiri sebenarnya. Namun dia itu berkedok sebagai pihak yang kita kenal gitu. Itu adalah teknik serangan spoofing. Selanjutnya adalah teknik serangan phishing. Phishing adalah suatu metode untuk melakukan penipuan dengan mengelabui target dengan maksud untuk mencuri identitas pribadi target. Dengan begitu target tidak akan sadar jika identitas dirinya sedang dalam ancaman. Teknik phishing sering digabungkan dengan social engineering sebagai umpannya. Nah, jadi targetnya itu tidak akan tahu. Targetnya itu sedang dikelabui oleh hackernya, oleh seorang hacker untuk mengisi identitas dirinya pada sebuah website phishing. Nah, bagaimana bisa seorang target atau targetnya itu bisa terpancing? Ya, menggunakan social engineering biasanya. Memanfaatkan social engineering, targetnya itu terpancing atau memakan umpannya oleh social engineering, lalu dia itu mengisikan data-data pribadinya ke sebuah website yang serupa. Contohnya kita diminta untuk login Facebook, padahal Facebook atau halaman login yang diakses oleh target itu bukan halaman login sebenarnya. Biasanya dapat kita atasi atau dapat kita hindari setelah kita melihat URL di atas itu, URL atau linknya. Kalau Facebook kan biasanya m.facebook.com atau www.facebook.com. Nah, kalau web phishing ini beda dari itu. Makanya kita itu harus bijak dalam menggunakan internet ya, agar terhindar dari phishing ini. Selanjutnya adalah ransomware, sejenis perangkat lunak berbahaya atau dapat kita sebut virus yang dirancang untuk memblokir akses ke berkas atau sebuah sistem komputer tertentu.
Tujuannya adalah untuk memeras korban dengan meminta uang tebusan agar korban bisa mengakses kembali berkas atau sistem komputer mereka. Jadi pernah ada kejadian jika kita mendownload file PDF, nah setelah kita download itu berbentuk file .exe, maka jangan sekali-kali kita membuka file tersebut karena bisa saja itu adalah ransomware atau virus, dan biasanya dapat dipastikan itu adalah ransomware. Nah, apa sih dampak yang terjadi ketika kita terkena ransomware? Jadi dampaknya itu file-file penting atau berkas yang kita miliki dalam komputer kita, dalam laptop kita, dalam perangkat kita, dia itu ekstensinya akan berubah atau dapat kita sebut terenkripsi. Untuk melakukan dekripsi atau untuk membuka berkas atau file itu yang sudah terenkript, yang sudah terkena ransomware, maka si pembuat virus ini biasanya menjadikan file atau sistem komputer atau berkas yang kita miliki sebagai tawanan atau sebagai sandera. Dengan begitu si korban akan membayar. Jadi bisa kita sebut ini itu bisnis ilegal ya antara si pembuat ransomware dengan si korban. Bukan bisnis sih, ini bisnis secara sepihak, karena si korban kan diperas untuk membayar gitu. Jadi kita sebagai pengguna atau sebagai user, sebagai pengguna dari internet harus pintar-pintar, harus jeli dalam memanfaatkan internet agar terhindar dari ransomware. Dengan itu ya kita bisa menginstal antivirus di laptop kita kan, untuk menghindari itu semua. Serta untuk menghindari ransomware juga kita harus sering-sering melakukan backup file ke server online atau ke drive online. Dengan begitu ketika laptop kita terkena ransomware ya nggak apa-apa, kita nggak perlu menebus, kita cukup menginstal ulang laptop kita. Dengan begitu kita dapat mengambil lagi data yang sudah kita backup ke server online atau cloud ya istilahnya. Selanjutnya adalah SQL injection. Injeksi SQL adalah sebuah teknik yang menyalahgunakan sebuah celah keamanan yang terjadi dalam lapisan basis data sebuah aplikasi. Injeksi SQL dilakukan dengan memodifikasi perintah SQL atau menggunakan modifikasi query SQL ya, pada sebuah form input aplikasi, sehingga pelaku atau pihak hacker bisa mengirimkan sintak ke database aplikasi. Jadi kalau sudah SQL injeksi ini berhasil dijalankan oleh pelaku, oleh hacker tersebut atau pelaku itu dapat dengan bebas mengakses sistem database kita. Data-data penting itu ya dapat pelaku itu ambil, dapat pelaku itu curi gitu. Maka harus kita amankan sebuah form login dari SQL injection ini. Selanjutnya adalah jenis-jenis pengendalian. Di sini ada 5 jenis pengendalian. Yang pertama teknis, kriptografis, fisik, formal, dan informal. Jenis pengendalian teknis. Terdapat 3 fase kontrol yang dibangun ke dalam sistem dan dibuat oleh produsen sistem selama siklus pengembangan sistem. Yang pertama adalah identitas pengguna. Kita harus mendaftarkan dulu, harus pengguna yang ingin mengakses sebuah sistem itu harus terdaftar dulu identitasnya. Yang kedua adalah autentikasi pengguna atau verifikasi. Jadi setelah identitas pengguna itu sudah fix, sudah masuk, yang kedua adalah verifikasi. Sebelum melakukan login ke sebuah sistem, maka diperlukan sebuah verifikasi bahwa ya
yang menggunakan atau yang mengakses sistem tersebut benar-benar pengguna yang berhak atau yang memiliki hak akses. Yang ketiga adalah hak pengguna atau tingkatan pengguna. Nah, di sini tingkatan pengguna kita ambil contoh aja client admin dan user biasa atau karyawan. Antara admin dan karyawan itu akses untuk mengakses sebuah sistem itu berbeda kan. Biasanya kalau admin itu lebih bebas, lebih leluasa untuk mengakses sebuah sistem daripada user. Itu adalah tingkatan pengguna. Selanjutnya, pengendalian kriptografis. Pengendalian kode atau penggunaan kode yang menggunakan proses matematika meningkatkan keamanan data dengan mengaburkan data dalam format yang tidak dapat dibaca. Jadi jika ada sebuah data informasi yang dikirim dari klien ke server, agar orang yang di tengah-tengah itu atau middleman itu tidak dapat mengambil data kita, maka kita memerlukan sebuah kriptografis dengan cara mengenkrit data atau informasi yang kita miliki. Nah, setelah data atau informasi yang kita miliki itu dienkrip, baru kita dapat kirim ke klien atau ke server. Dapat kita kirim kepada penerima. Nah, dan nanti oleh si penerima itu akan dilakukan decrypt untuk membuka encrypt yang sudah dilakukan oleh si pengirim. Jadi walaupun ada orang di tengah-tengah itu ada mata-mata di tengah-tengah, dia tuh nggak akan bisa membaca karena setelah data di encrypt, dia tuh nggak bisa kita baca, hanya komputer yang bisa membaca. Dan antara encrypt dan decrypt ini mempunyai banyak jenis ya, mempunyai banyak jenis antara encrypt dan decrypt. Nanti itu akan dijelaskan oleh teman saya yang kebagian untuk menjelaskan kriptografi. Selanjutnya adalah pengendalian fisik. Peringatan pertama dari penyusupan adalah mengunci pintu ruang di mana dokumen atau berkas yang bersifat privasi atau ruang komputer. Jadi ruang komputer atau ruang tempat di mana kita menyimpan dokumen itu harus dikunci. Itu adalah pengendalian fisik. Pengembangan lebih lanjut setelah menghasilkan kunci yang lebih canggih dapat dibuka dengan tagihan. Tagihan di sini ya dapat kita ambil contoh sebuah verifikasi. Ya, ambil contoh adalah sidik jari atau PIN atau password. Hanya bisa dibuka dengan jika passwordnya itu sudah terdaftar atau jika sidik jarinya itu sudah terdaftar di ruangan tersebut. Serta kita juga dapat memanfaatkan kamera pengintai untuk mengintai ruangan itu. Apakah ada orang lain yang masuk yang tiba-tiba mengambil data seenaknya gitu, mencuri data, dan perangkat keamanan lainnya. Itu pengendalian fisik. Terus yang keempat adalah pengendalian formal. Pengendalian formal mencakup mendefinisikan perilaku, mendokumentasikan prosedur dan praktik yang diharapkan, serta mengelola dan mencegah perilaku yang menyimpang dari kebijakan yang berlaku. Kontrol ini bersifat formal karena administrator menghabiskan banyak waktu untuk mempersiapkan dan mendokumentasikannya, yang diharapkan efektif dalam jangka panjang. Jadi di sini adalah tugas administrator untuk melakukan atau mendokumentasikan prosedur sehingga karyawan atau user dapat menggunakan sistem itu dengan baik dan benar. Selanjutnya adalah pengendalian informal. Pengendalian informal meliputi program pendidikan dan pelatihan serta program pengembangan manajemen. Kontrol ini dirancang untuk memastikan bahwa karyawan perusahaan memahami dan mendukung program keamanan ini. Ya, jadi kurang lebih begitu materi yang saya bawakan mengenai manajemen keamanan informasi. Dan ini jika ada pertanyaan atau ada komplain atau ada kritik dan saran dapat
kalian tuliskan dan mengirimkannya ke email ini, muhammad.hotibul.umamuhlis@gmail.com. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.